Selamat datang di gerbang penderitaan Desa Karangmayit. Cerita ini bukan sekadar buah bibir atau dongeng pengantar tidur bagi anak-anak yang nakal. Ini adalah rekaman kelam tentang dendam yang tidak ikut membusuk bersama jasad, tentang janji yang diikat dengan kain kafan, dan tentang seorang pemuda bernama Bima yang harus menanggung dosa-dosa para leluhurnya. Pastikan pintu rumah Anda terkunci, karena saat Anda mulai membaca kata pertama, sesuatu di sudut ruangan Anda mungkin baru saja menyadari kehadiran Anda. Selamat mendengarkan Teror Pocong di Desa Karangmayit. Lembayung senja di ufuk barat. Garis akhir jam 3. Lembayung senja di ufuk barat Desa Karangmayit tidak pernah terlihat indah di mata Bima. Baginya, warna merah yang terlukis di langit itu lebih menyerupai darah yang tersapu air hujan di atas semen memudar, namun meninggalkan bekas amis yang menetap di udara, meresap ke dalam pori-pori kulit. Bus tua yang ditumpanginya berhenti dengan suara derit rem yang memilukan, seolah mesin tua itu sendiri memprotes harus berhenti di desa yang dikutuk ini. Bima turun dengan langkah berat. Tas ransel di punggungnya terasa seolah berisi batu nisan. Saat kakinya menyentuh tanah aspal yang retak-retak, debu jalanan beterbangan, membentuk pusaran kecil yang seolah-olah menyambut kedatangannya dengan bisikan halus. Desa ini seolah menolak waktu. Sejak ia pergi 5 tahun lalu untuk bekerja di Surabaya, tidak ada yang berubah. Pohon-pohon beringin di perbatasan desa justru tampak semakin rimbun, dengan akar-akar gantung yang menjuntai seperti jerat gantung diri yang menunggu leher malang untuk masuk ke sana. Nak Bima, benar ini cucunya Mbah Darmo? Sebuah suara serak, parau dan bergetar mengejutkannya dari balik kegelapan rumpun bambu yang bergoyang tertiup angin. Bima menoleh dan menemukan seorang lelaki tua dengan caping kusam berdiri di sana. Itu Pak Samad, penjaga makam desa. Wajahnya kini tampak seperti keriput kayu jati yang sudah mati. Matanya yang keruh menatap Bima dengan tatapan yang sangat dalam, seolah ia bisa melihat hantu-hantu yang mengekor di belakang pemuda itu. "Iya Pak Samad, saya pulang untuk membereskan rumah kakek," jawab Bima, berusaha menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Pak Samad tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat, dan bau itu segera menusuk hidung Bima, bau tanah basah, kamboja busuk, dan kemenyan murah yang sangat pekat. Mbah Darmo pergi di waktu yang salah, nak. Langit sedang merah, dan bulan akan segera tertutup awan hitam. Kau tahu apa artinya itu di desa ini? Bima hanya terdiam. Ia tidak ingin terjebak dalam obrolan tahayul di tengah jalan yang mulai gelap. "Jangan pernah buka jendela setelah jam 10 malam," lanjut Pak Samad dengan suara yang kini hampir seperti bisikan. "Dan jika kau mendengar suara sesuatu yang jatuh di atap rumahmu, sesuatu yang berat seperti mayat yang dijatuhkan dari langit, jangan sekali-kali kau mendongak. Teruslah merapal doa hingga fajar menyingsing, atau kau akan melihat apa yang tidak seharusnya dilihat oleh mata orang yang masih hidup." Bima hanya mengangguk sopan dan segera berjalan pergi. Namun, sepanjang jalan menuju rumah joglo milik kakeknya, ia merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Suasana desa sangat sepi, padahal jam baru menunjukkan pukul 7 malam. Namun semua pintu rumah warga sudah terkunci rapat. Tidak ada lampu teras yang menyala. Desa Karangmayit tampak seperti pemakaman raksasa yang dihuni oleh orang-orang yang ketakutan. Rumah joglo Mbah Darmo berdiri tegak di ujung jalan, berbatasan langsung dengan hutan jati yang dikenal warga sebagai hutan larangan. Kayu-kayu jati hitam yang membentuk struktur rumah itu tampak berkilat dalam kegelapan, seolah baru saja disiram air. Bima memutar kunci di lubangnya yang berkarat. Suara klik yang dihasilkan terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian malam. Di dalam, udara terasa sangat pengap. Bau debu dan minyak cendana sisa tahlilan tempo hari masih tertinggal. Bima menyalakan lampu minyak karena listrik desa ini sering mati saat malam tiba. Cahaya kuning yang remang-remang menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding kayu. Bima merasa seolah bayangan itu bukan berasal dari gerakannya, melainkan bergerak sendiri. Ia memutuskan untuk beristirahat di kamar utama kakeknya. Namun, baru saja ia hendak merebahkan tubuh, suara itu terdengar. Suaranya begitu padat, sesuatu yang sangat berat baru saja menghantam atap tepat di atas tempat tidur Bima. Kayu-kayu penyangga atap berderit hebat, menjatuhkan debu-debu halus ke wajah Bima. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya seirama dengan ketakutan yang mulai merayap. Serat-serat-serat, itu suara gesekan.
Bima membayangkan sesuatu yang terbungkus kain kasar sedang menyeret tubuhnya di atas genteng. Gerakannya tidak teratur, terkadang cepat, terkadang diam untuk waktu yang lama seolah sedang mendengarkan gerakan Bima di bawahnya. Bima mengambil senter dan keluar ke ruang tengah. Ia mengarahkan cahaya senternya ke langit-langit. Di sana, di sela-sela anyaman bambu plafon, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris memuntahkan isi perutnya. Cairan hitam, kental, dan sangat busuk mulai menetes perlahan. Baunya seperti perpaduan antara nanah dan tanah kuburan yang baru digali. Tiba-tiba, lampu minyak di atas meja padam, tertiup angin yang sangat kencang, meski semua jendela tertutup rapat. Dalam kegelapan total itu, sebuah suara muncul, bukan dari luar, tapi seperti berbisik langsung di lubang telinga kanannya. Bima, ikatannya sesak. Bima melompat mundur, menyalakan kembali senternya. Dengan tangan gemetar, cahaya senter itu menyapu sudut ruangan dan berhenti tepat pada sesosok bayangan putih yang berdiri tegak. Sosok itu tingginya hampir 2 meter, terbungkus kain kafan yang sangat kusam, penuh bercak tanah merah yang masih basah. Bagian kepalanya diikat dengan tali pocong yang menjulang ke atas seperti kuncir yang layu. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya ada gumpalan daging hitam yang membusuk, dengan 2 lubang gelap yang memancarkan aura kebencian yang luar biasa. Sosok itu tidak melompat. Ia bergerak dengan cara berpindah secara cepat. 1 detik ia di sudut. Detik berikutnya ia sudah berada di tengah ruangan, hanya beberapa meter dari Bima. Itulah Sastro, sang pencuri yang mati dikubur hidup-hidup, yang kini datang menagih nyawa pewaris Mbah Darmo. Bima berlari masuk ke dalam kamar dan membanting pintu. Ia mendorong lemari kayu jati yang berat untuk mengganjal pintu tersebut. Dari balik pintu, ia mendengar suara benturan yang sangat keras. Bruk, bruk, bruk. Sesuatu sedang menghantamkan kepalanya ke pintu kamar Bima berulang kali. Setiap hantaman membuat pintu kayu itu retak. Dalam kepanikannya, Bima teringat bahwa kakeknya pernah berpesan, jika suatu malam kau merasa tidak sendirian di rumah ini, carilah apa yang tersembunyi di bawah tempat tidurku. Dengan tenaga yang tersisa, Bima menyingkirkan kasur tua yang berdebu. Di bawah sana, terdapat 1 ubin yang tampak tidak rata. Ia mencongkel ubin tersebut menggunakan pisau lipat yang selalu ia bawa. Di bawah ubin itu, tertanam sebuah kotak kayu hitam yang diikat dengan rantai besi kecil. Bima memutus rantai itu dan membuka kotaknya. Di dalamnya terdapat sebuah keris kecil, tanpa sarung yang bilahnya berwarna hitam pekat, dan sebuah buku catatan lama bersampul kulit binatang. Bima membuka buku itu dan membaca tulisan tangan kakeknya yang gemetar. Tahun ke-1980, Sastro tidak mati karena kecelakaan. Kami semua warga desa bersalah. Kami menguburnya hidup-hidup di hutan jati karena kemarahan yang buta. Aku yang mengikat tali pocongnya, dan aku tahu dia masih mencoba bernapas saat tanah terakhir menimbun wajahnya. Dia bersumpah akan menjemput seluruh keturunanku jika talinya tidak dilepaskan dengan darah yang sama dengan darahku. Bima, dia akan mencarimu. Dia tidak akan berhenti sampai kepalanya bebas dari kain itu, atau kau ikut bersamanya ke dalam tanah. Tiba-tiba, suara benturan di pintu berhenti. Keheningan yang datang jauh lebih menakutkan daripada suara benturan tadi. Bima mendekati jendela dan perlahan membuka gordennya sedikit saja. Di luar, di bawah sinar bulan yang tertutup awan tipis, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di halaman rumah, berdiri bukan hanya 1, tapi belasan pocong. Mereka berdiri diam di bawah pohon-pohon jati. Semuanya menghadap ke arah jendela kamar Bima. Dan di barisan paling depan, Sastro berdiri tegak, kain kafannya yang robek-robek berkibar ditiup angin malam. Sambil perlahan-lahan mulai melompat menuju arah jendela. Bima berdiri mematung di balik tirai jendela yang kusam. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya, jatuh melewati pipi dan membasahi kerah kemejanya yang sudah lembab. Di luar sana, di bawah siraman cahaya bulan yang pucat dan sakit-sakitan, barisan sosok putih itu tidak bergerak sedikit pun. Mereka seperti pilar-pilar batu nisan yang dicabut dari bumi dan dipindahkan ke halaman rumahnya. 1, 2, 3, Bima mencoba menghitung dalam hati, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ada setidaknya 20 pocong yang berdiri diam di sana. Beberapa dari mereka memiliki kain kafan yang masih putih bersih, menandakan mereka adalah warga yang baru saja meninggal. Namun, ada pula yang kafannya sudah menghitam, compang-camping, dan dipenuhi tanah liat kering. Semua wajah mereka menghadap ke 1 titik, jendela tempat Bima mengintip. Sastro, sosok yang paling besar dan mengerikan, berada di baris terdepan. Ia tidak lagi melompat. Ia berdiri tegak,
Dan secara perlahan, kepalanya yang terbungkus kain itu mulai miring ke kiri, lalu ke kanan dengan suara tulang leher yang berderak keras krak krak krak. Bima tahu ia tidak punya banyak waktu. Jika ia tetap di dalam kamar ini, mereka akan masuk entah lewat pintu yang mulai retak atau lewat atap yang kian berderit. Ia harus mencapai makam Sastro di jantung hutan jati, jaraknya sekitar 2 kilometer dari rumah ini, melewati jalan setapak yang sempit dan rimbun. Ia menggenggam keris Nogososro dengan erat. Bilah hitam itu kini tidak hanya terasa panas, tapi seolah berdenyut mengikuti detak jantungnya. Bima melilitkan kain kafan rajah pemberian kakeknya ke telapak tangannya agar genggamannya tidak licin oleh keringat. Demi kakek, demi keselamatan desa ini, bisik Bima meyakinkan diri sendiri. Ia mengambil langkah nekat, bukannya lewat pintu depan yang sudah dikepung. Bima menuju ke arah dapur. Di sana ada sebuah jendela kecil yang mengarah langsung ke kebun singkong di samping rumah. Ia membukanya dengan sangat perlahan agar engsel kayunya tidak berbunyi. Bima memanjat keluar. Saat kakinya menyentuh tanah kebun yang gembur, bau busuk itu kembali menyerang indera penciumannya. Ia merangkak di antara batang-batang singkong, mencoba tidak menimbulkan suara gesekan daun. Namun, tepat saat ia hampir mencapai pinggiran hutan, sebuah suara jatuh tepat di depannya. Bruk! Seorang pocong dengan kain kafan yang sudah koyak di bagian kaki berdiri tepat 2 meter di depan Bima. Wajahnya hanya berjarak sangat dekat. Bima bisa melihat dengan jelas mata yang sudah hilang, digantikan oleh lubang berisi tanah dan ulat yang menggeliat. Makhluk itu mengeluarkan suara desisan panjang seperti uap yang keluar dari ketel panas. Tanpa berpikir panjang, Bima menghujamkan keris hitamnya ke arah dada sosok itu. Asap hitam pekat mengepul dari titik yang ditusuk. Sosok itu melengking suara yang lebih mirip jeritan ribuan gagak yang ketakutan sebelum akhirnya roboh dan hancur menjadi abu yang dingin. Bima tidak menunggu lama. Ia langsung berlari sekencang-kencangnya masuk ke dalam kegelapan hutan jati. Hutan jati di malam hari adalah sebuah labirin tanpa akhir. Pohon-pohon besar itu seolah-olah bergeser setiap kali Bima berkedip. Senter di tangannya mulai berkedip-kedip, menandakan baterainya hampir habis. Cahayanya yang mulai menguning hanya mampu menembus kabut sejauh beberapa meter ke depan. Kenapa jalan ini tidak ujungnya? Bima terengah-engah, paru-parunya terasa terbakar oleh udara hutan yang lembab dan dingin. Ia merasa sudah berlari selama 1 jam, namun ia terus kembali melewati sebuah pohon jati besar yang memiliki bekas goresan berbentuk silang. Ia tersadar, ia sedang disesatkan oleh penghuni hutan ini. Di desa ini, fenomena itu disebut sebagai diputer-puter. Makhluk gaib sengaja mengikat kesadaran korbannya agar mereka kelelahan dan akhirnya menyerah. Bima berhenti sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Ia teringat ajaran kakeknya. Jika kau tersesat di alam mereka, balikkan bajumu dan kencingi tanah di bawah kakimu sebagai tanda kau adalah tuan atas dirimu sendiri. Meski terdengar konyol, Bima melakukannya. Ia membalik kaosnya dan merapalkan doa keselamatan. Sesaat kemudian, kabut di depannya perlahan menipis. Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya hijau redup. Itu bukan lampu, melainkan api gaib yang biasanya menandakan adanya makam tua yang sangat kuat auranya. Bima melangkah menuju cahaya itu. Semakin dekat ia melangkah, suara bisikan-bisikan itu semakin riuh. Ribuan suara seolah memanggil namanya, mencaci makinya, dan memohon agar ia melepaskan kerisnya. Bima, serahkan keris itu, dan kau akan hidup. Bima, Sastro menunggumu di lubang yang sama. Ia menutup telinganya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap menghunus keris. Saat ia tiba di sumber cahaya, ia menemukan sebuah gundukan tanah yang dikelilingi oleh akar-akar pohon jati yang menjalar seperti tentakel. Di atas gundukan itu, tidak ada nisan batu. Hanya ada sebuah balok kayu yang sudah lapuk dengan tulisan yang nyaris tak terbaca. Sastro ke 1980, di depan makam itu, Sastro sudah menunggu. Ia tidak lagi melompat-lompat. Ia berdiri dengan tenang. Namun aura kegelapan yang memancar dari tubuhnya membuat pohon-pohon di sekitarnya layu seketika. Kau datang juga, darah dari pengkhianat. Suara itu muncul dari perut bumi, menggetarkan pijakan kaki Bima. Sastro perlahan mendekat. Setiap langkah makhluk itu membuat tanah di bawahnya menghitam. Bima menggenggam kerisnya dengan 2 tangan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, Sastro. Tapi terormu pada desa ini harus berakhir. Berakhir, Sastro tertawa. Suara tawa yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Berakhir ketika leherku bebas, atau ketika lehermu tertekuk seperti leher kakekmu. Tiba-tiba, Sastro menerjang. Gerakannya sangat cepat, jauh lebih cepat dari gerakan pocong-pocong sebelumnya. Bima menghindar,
Namun kain kafan Sastro yang kasar sempat mengenai lengannya, meninggalkan luka bakar yang pedih. Bima mencoba menusukkan kerisnya, namun Sastro menghilang dalam kepulan asap dan muncul kembali di belakang Bima. Makhluk itu langsung melilitkan kain kafannya ke leher Bima. Bima terangkat ke udara. Oksigen mulai menghilang dari paru-parunya. Wajahnya membiru dan pandangannya mulai kabur. Dalam kepasrahannya, Bima melihat ke arah kepala Sastro. Di sana, tali pocong yang paling atas tampak sangat kencang, menahan segala penderitaan makhluk itu selama 40 tahun. Bima mengumpulkan sisa tenaganya. Ia tidak menusuk tubuh Sastro, melainkan mengarahkan kerisnya tepat ke tali pengikat di atas kepala makhluk itu. Cret, bilah keris Nogososro motong tali itu sekali tebas. Seketika itu juga, cekikan di leher Bima terlepas. Sastro menjerit histeris. Kain kafannya mulai terlepas satu persatu, menyingkap apa yang ada di dalamnya. Sebuah jasad yang sudah menjadi kerangka, namun masih memiliki sisa-sisa daging yang membusuk. Namun, bukannya menghilang, kerangka itu justru memeluk Bima. Terima kasih sekarang, gantikan posisiku. Bima terbelalak. Tanah di bawah makam itu tiba-tiba amblas, membentuk lubang hitam yang dalam. Sastro mencoba menarik Bima masuk ke dalam lubang tersebut. Tangan-tangan kerangka itu mencengkeram bahu Bima dengan sangat kuat. Hutan jati kembali sunyi saat fajar menyingsing. Penduduk desa Karangmayit perlahan membuka pintu rumah mereka, menghirup udara pagi yang tidak lagi berbau bangkai. Namun di ujung hutan, rumah Mbah Darmo tetap kosong. Keris hitam itu tergeletak di atas tanah makam yang sudah rata. Namun Bima tidak pernah terlihat lagi. Beberapa warga mengatakan, terkadang di malam-malam tertentu mereka melihat sesosok pocong baru dengan kain kafan yang masih bersih, berdiri diam di halaman rumah Mbah Darmo, seolah sedang menjaga agar tidak ada lagi makhluk yang keluar dari hutan tersebut. Apakah Bima benar-benar terjebak, atau ia telah menjadi pelindung baru bagi desa itu? Misteri ini hanya akan terjawab jika Anda terus mengikuti channel horor kami. Jangan lupa subscribe, klik tombol merah di bawah dan nyalakan loncengnya. Dukung kami untuk terus menyajikan cerita horor yang lebih panjang, lebih detail, dan tentu saja lebih mencekam setiap harinya.